Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Iklimas Salsabila, mahasiswa semester 2 Pendidikan Agama Islam Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Ulumul Quran yang menjadi syarat UAS mata kuliah Ulumul Quran yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Didi Ahmadiyah SQ SHI MPDI. Pengertian Ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran atau ilmu Al-Quran merujuk pada ilmu yang berkaitan langsung dengan bacaan, sejarah, pemahaman, dan implementasi Al-Quran. Tahapan penurunan Al-Quran, kompilasi Al-Quran, sejarah penulisan naskah Al-Quran, dan kelestarian Al-Quran. Ini merupakan bidang ilmu Islam yang luas dan sangat penting. Manfaat studi Ulum Al-Quran yaitu memungkinkan pembaca memahami kekayaan pengetahuan di dalam Al-Quran, memperdalam pemahaman Al-Quran, membantu dalam membaca tafsir, dan memperkaya pengetahuan agama, dan juga bisa meningkatkan keimanan seseorang, memperkuat keyakinan akan keindahan Al-Quran, dan menjelaskan keajaiban Al-Quran. Sejarah Ulum Al-Quran. Ilmu Ulum Al-Quran dimulai bersama Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabatnya bertanya tentang ayat-ayat yang mereka tidak paham. Para sahabat sendiri, Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. Generasi berikutnya, para tabi'in belajar dengan tekun dari para sahabat untuk memperluas pengetahuan Al-Quran yang dari seluruh penjuru. Nah, yang akan saya bahas di sini itu hanya 3 materi, yaitu yang pertama, pengertian asbab an-nuzul. Pengertian asbab an-nuzul, nuzulul Quran, adalah sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu. Asbab an-nuzul mengacu pada waktu, alasan, atau penyebab turunnya wahyu dalam Al-Quran. Studi ini membantu memahami konteks di mana ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan selama hampir 23 tahun dan para cendekiawan mengkategorikan wahyunya menjadi dua jenis. Yang pertama, diturunkan sebagai tanggapan terhadap peristiwa tertentu. Beberapa bagian Al-Quran diturunkan sebagai tanggapan terhadap peristiwa sejarah, insiden, atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad. Memahami keadaan peristiwa-peristiwa itu sangat penting untuk menafsirkan makna ayat-ayat ini. Yang kedua, wahyu umum. Bagian Al-Quran lainnya tidak secara langsung terkait dengan peristiwa tertentu, tetapi melayani tujuan umum untuk membimbing umat manusia. Ayat-ayat ini mencakup tema-tema seperti kisah-kisah masa lalu, deskripsi akhirat, dan bimbingan moral. Al-Wahidi merupakan seorang ulama klasik dalam bidang ini, mengemukakan pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan dengan turunnya suatu ayat. Asbab an-nuzul akan menolong seorang dalam upaya memahami ayat, karena pengetahuan tentang sebab akan melahirkan pengetahuan tentang akibat. Pemahaman asbab an-nuzul akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat ini. Sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat asbab an-nuzul. Yang kedua, saya akan membahas tentang muhkam dan mutasyabih. Dalam Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga untuk memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kebahasaan. Ilmu yang mempelajari tentang muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran disebut ilmu muhkam wal mutasyabih. Pengertian muhkam dan mutasyabih sendiri yaitu muhkam adalah ayat-ayat yang jelas maknanya, tidak memerlukan penjelasan dari ayat yang lain, dan hanya memiliki satu penafsiran yang benar. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang memiliki makna samar. Macam-macam ayat muhkam dan mutasyabih hanya Allah yang mengetahui maknanya saja, tidak dapat diketahui oleh manusia. Mutasyabih relatif, ayat-ayat yang dapat diketahui maknanya melalui pembahasan dan pengkajian mendalam. Hikmah ayat muhkam yaitu memudahkan pemahaman, mendorong pengalaman, dan mempercepat hafalan Al-Quran. Kalau hikmah ayat mutasyabih memotivasi pengkajian mendalam, menambah pahala, dan menghindarkan dari taklid buta. Dan yang ketiga,
Saya akan membahas Fawatih Aswar adalah istilah dalam ilmu tajwid yang telah mengacu pada aturan-aturan dalam membaca Al-Quran yang berkaitan dengan bentuk-bentuk huruf Arab. Hal ini mencakup penjelasan tentang bagaimana cara melafalkan huruf-huruf Arab dengan benar sesuai dengan tempatnya dalam kata dan ayat Al-Quran. Fawatih Aswar adalah pemahaman dan aplikasi aturan-aturan yang sangat penting dalam menjaga keaslian bacaan Al-Quran, meningkatkan kualitas bacaan, memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tilawah yang baik dan benar. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang ingin memperdalam ilmu tajwid dan tilawah untuk mempelajari dan mengamalkan Fawatih Aswar dengan sungguh-sungguh. Fawatih Aswar dalam ilmu tafsir Al-Quran merujuk kepada ayat-ayat pembuka dari setiap surat dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini seringkali memiliki ciri khas dan makna yang mendalam, serta berfungsi sebagai pengantar untuk memahami tema dan pesan utama dari surat tersebut. Mungkin itu saja yang hanya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.